rambut ke depan, baju putih, tapi kaki nggak kelihatan. Sekarang mah disebutnya apa? Kuntilanak. Menurut ke pohon pisang, ketawa terus. Saya lihat ke atas, muka Sarah, ini si matanya merah. Selamat datang kembali di Ardimis, Arsip Dimensi Misteri. Mari kita buka arsipnya. Baik, di sini saya sudah bersama seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya dengan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz ini akan menceritakan beberapa cerita misterinya. Boleh deh, kita langsung aja ya mungkin Pak Ustadz ya. Itu kejadiannya gimana tuh Pak Ustadz? Kejadiannya pas waktu sekitaran tahun 2000. Pas tahun 2000 kan dulu mondok di Majalengka. Awal mulanya mondok di Majalengka. Udah mondok di Majalengka, langsung mondok di daerah BT. Kalau sekarang mau disebutnya Bendungan Telur lah. Oh gitu. Ya, di Bendungan Telur. Setahun lah di Bendungan Telur mondok. Terus sampai 2001 lah, 2001 lebih. Kalau bahasa santrinya apa namanya? Kalau pulang pergi mah ngalong lah, katanya ngalong, ya ngalong. Setiap mau maghrib pulang, sebelum maghrib lah pulang, sebelum subuh udah berangkat lagi ke pesantren. Jadi rutinitas tuh begitu aja? Iya gitu, pas sesudah mondok lah gitu. Pas waktu itu kalau nggak salah kejadiannya pas mau maghrib lah, mau maghrib pas hujan rincik-rincik. Oh itu. Pas mau maghrib sekitaran jam 5:30. Oh berarti itu posisi mau pulang ya? Iya mau pulang, mau pulang ke rumah. Dari Bendungan Telur pesantren Al-Ikhlas, mau pulang ke rumah ke kampung Ereng Kulon. Pas waktu itu di sekitaran depan SDN Jeruk Nipis. SDN Jeruk Nipis kan dulu mah pinggir SD Jeruk Nipis itu kan banyak seperti pohon-pohon pisang lah. Oh pohon pisang. Ya pohon-pohon pisang kan banyak di sana. Berarti masih rimbun ya Pak? Ya masih rimbun lah. Poek lah gitu ya. Poek. Pas kebetulan pas depan SDN Jeruk Nipis itu. Pas mau pulang, pas rincik-rincik sekitaran 5:30 lebihan lah. 5:30 lebihan. Hujan lumayan, rincik-rincik. Pakai sepeda pulangnya. Oh, Pak Ustadz itu pakai sepeda? Iya, pakai sepeda. Kan anak-anak santri makanya gimana ya. Pas pulang pakai sepeda. Pas waktu itu pas dengar pas waktu hujan rincik enak, pas dengar suara. Suara apa itu Pak Ustadz? Ada suara yang seperti ketawa. Ketawa? Iya, ketawa yang enak gitulah ketawanya gitu. Iya. Saya kirain itu ada di TV gitu kan, ada tetangga di sana dekat SDN Jeruk Nipis gitu. Banyak rumah-rumah? Iya banyak rumah juga sih, tapi nggak dekat sih, nggak dekat SD, tapi kirain ada tetangga yang ya setel TV keras gitu. Ya saya kirain wah ini paling ini suara TV gitu, ada ketawa-ketawa gitu. Saya kan orangnya bukan takut dari dulu, tapi penasaran orangnya. Malah ingin tahu ya? Ya, malah ingin tahu suara apa itu gitu. Malah ingin tahu pas waktu menoleh, pas nengok di biji pohon, ya satu pohon, ada pohon pisang di pinggir. Kan saya orangnya penasaran dengan suara itu. Malahan mah bukan menantang ya, bukan, tapi pengen tahu apa suara apa itu, dari mana gitu ya, dari mana itu sumber suaranya. Ya saking kerasnya seperti dekat gitu, seperti dekat dengan telinga gitu. Itu berarti keras banget ya Bu? Iya keras banget. Pas lihat ya dibicara, saya coba keluar kalau berani gitu. Dengan izin Allah itu ada di atas daun pisang lah. Oh berarti Pak Ustadz melihat langsung ya? Melihat langsung, pas langsung sosoknya gitu.
sosok kalau sekarang mah disebutnya apa, kuntilanak gitu. Sosok kuntilanak yang mungkin orang lihat kuntilanak itu kan wajahnya seram-seram. Iya. Wallahu alam, tapi yang saya lihat pas waktu itu wajahnya nggak kelihatan, tapi cuma rambut yang ke depan gitu. Rambut ke depan, baju putih, tapi kaki nggak kelihatan. Dia seperti menggantung lah. Oh, jadi posisinya di atas pohon pisang? Iya, di atas pohon pisang gitu. Saya lihat lagi menoleh ke pohon pisang, ketawa terus. Ketawa terus ya, makin keras terus, makin keras suaranya, jadi seperti dekat aja makin telinga. Oke, Pak Ustadz, itu kira-kira Pak Ustadz punya perkiraan nggak jarak dari sosok itu ke Pak Ustadz berapa tuh? Kira-kira lah nggak jauh, adalah 1 meter lebihan. Deket ya? Iya, dekat lah pisang. Ya? Posisinya di atas pohon pisang itu? Iya, ada posisi pas di atas pohon pisang. Kelihatan jelas, nggak seperti kan kata orang kadang-kadang kelihatannya seperti bayangan, tapi ini mau kelihatan jelas. Bener-bener wujud. Iya, benar-benar berwujud. Rambut ke depan menutupi wajah gitu, menutupi wajah. Nih kaki yang bawah nggak ada. Pas waktu itu berani kan, jadi penasaran, penasaran. Coba kau berani, kau berani. Coba ketawa lagi gitu, makin keras ketawanya. Ya. Itu Pak Ustadz mendekat berarti? Ya dekat lah. Maksudnya mendekati makhluk itu? Ya, kira-kira lah 1 meteran lah, 1 meteran dekat lah. Makin keras, dia kitaran lah ada berapa menitan lah, kira-kira ada 5 menitan lebih. Lama ya? Ya 5 menitan lebih, langsung menghilang lagi. Langsung menghilang lagi. Saya lanjutin pulang ke rumah. Ya istirahat. Pas istirahat kan aktivitas sehari-hari biasa, sebelum subuh saya berangkat lagi ke pesantren. Rutinitas biasa. Iya, biasa kan kalau sebelum subuh berangkat ke pesantren, kalau mau maghrib pulang gitu. Sebelum subuh kitaran adalah jam 3 lebihan mau ke subuh, ya jam 3 lebihan ada. Lewat ada satu kampung namanya Kabuyutan. Kabuyutan dulu mah sangat pisan. Apa tuh sangat? Jadi kadang orang kalau lewat sana jam 9 atau jam 9 ke atas nggak berani. Oh, jadi angker gitu? Sering ya, angker. Angker. Sering lihat sosok-sosok. Dulu pernah ada cerita seorang pedagang yang lewat sana, ada juga lihat sosok banyak sih sosoknya. Di situ. Ada perempuan, banyak cerita. Ya, banyak cerita masyarakat yang benar-benar ya diomongin oleh pedagang-pedagang juga. Pengalaman. Saya kebetulan mau ke pesantren lewat kampung itu yang Kabuyutan itu. Pas ke sana, pas mau berangkat, pas lewat yang kampung Kabuyutan itu, pas ada di pinggir-pinggir kan, di sana ada pinggir yang kanan, yang kiri kan ada makam-makam. Oh, lewatin makam-makam. Iya, lewatin makam-makam, ada makam yang kanan. Banyak sih, termasuk juga makam umum juga, tapi makam umum keluarga gitu. Bukan makam umum untuk masyarakat luas, bukan, tapi untuk keluarga gitu. Pas lewat pertengahan ya sekitaran 3:30, di sana dari makam yang kanan kelihatan satu sosok yang benar-benar tinggi. Iya, yang benar tinggi, kelihatannya seperti apa ya, kalau ya samalah sama tower. Wah, besar banget itu ya. Pas langsung gitu deh, kaki nggak ada sih, kaliannya ya kan nggak ada kan kelihatan, tapi cuman ada sih ininya, apa namanya, paha aja. Ya, paha ya ada, tapi
jari-jari nggak ada. Oh. Jadi nggak ada jari-jari mah. Itu jaraknya berapa jauh tuh dengan posisi dekat Pak lah. Kalau Dekat juga? 1 meter enggak sih, 1 meter mah. Oh. Paling ya dekat. Pas Oke. jalan, gitu jalannya. Nggak gini gitu. Jalan pas pertengahan. Oke. Saya berdirinya pas di selangkangannya. Oh, jadi deket banget ya Pak Ustadz? Dekat. Saya lihat ke atas, lihatnya sosok yang benar-benar apa namanya muka saram. Ini si matanya merah, Oh. seperti gejolak api lah. Gitu. Itu Iya. natap Pak Ustadz ya? Iya, Oh. lihat lihat pisan. Jadi pas Pak Ustadz ke atas, lihat ke atas, itu lihat ke bawah gitu? Iya, lihat ke bawah. Pas lihat ke bawah, pas di selangkangan gini, saya ke depan makhluk itu. Dia masih liatin masih saya. berwujud lah ya? Ya, ada masih berwujud. Pas kira-kira lah ada 2 meter, 3 meteran lah. Oh iya. Saya pakai sepeda biasa, pas 3 meteran, lihat lagi ke belakang, menoleh ke belakang. Itu si makhluk masuk ke makam atau kuburan yang ke kiri. Oh, pindah ya? Ya, pindah. Pas lihat udah nggak ada. Udah nggak ada. Pas ke pesantren, udah ke pesantren, pas mau maghrib lagi diceritain sama ayah. Apa tuh? Iya, ceritain sama ayah ke pengalaman yang tadi. Oh iya, oke. Apa Pak Ustadz bercerita. penasaran makhluk apa itu sebenarnya gitu. Pas kebetulan kan masih ada ayah dulu. Oh iya. Sekarang ya nggak ada. Dulu diceritain kalau itu sosok yang menjaga kampung. Oh, gitu. Sosok yang menjaga kampung yang disebut bapak. Oh, itu tuh ya. Ya, yang disebut bapak kampung. Mungkin kata ayah mah pilihan orang-orang yang benar-benar pengen ketemu. Oh gitu. Iya. Berarti nggak jahat ya? Iya. Gitu ya. Kalau orang Sunda bilangnya milik. Dari awal sana pertama kali lihat makhluk itu yang tadi sosoknya yang benar-benar jangkung. Iya. Dari matanya kelihatan seperti bola api. Dari sana pertama kali saya bisa juga ya melihat seperti makhluk-makhluk. Walaupun dalam keterangan agama Islam kan emang kan nggak ada apa namanya, jadi setiap orang kan nggak ada ilmunya untuk melihat. Betul. Tapi nggak tahu sih, dari pertama kali lihat makhluk itu pertama kali jadi bisa melihat gitu ya. Kadang kalau lari kemana atau lagi main di mana sering lihat-lihat seperti makhluk-makhluk atau di tempat-tempat angker gitu. Oh gitu ya. Sekarang juga kan kebetulan saya juga kan bukan profesi apa ya namanya? Iya. Ya bidang ruqyah gitu. Oh gitu. Berarti Pak Ustadz menginginkan ruqyah juga ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kan masuk juga gitu. Alhamdulillah dari sana juga. Mungkin tadi kata Bapak mah milik, mungkinnya ada betul. dorongan positifnya juga sih dari sana. Jadi alhamdulillah bisa apa namanya menolong orang lah. Iya. Dalam pengobatan gitu ya. Pengobatan. Nah, Ustadz ada nggak cerita misalkan yang pada saat Pak Ustadz meruqyah seseorang misalkannya, ada nggak pengalaman yang menyeramkan hal yang seperti itu pada saat meruqyah misalnya? Boleh diceritain Pak Ustadz? Sebenarnya sih banyak, namun kalau pengalaman tentang pergoiban apa namanya santet, ya mungkin juga ada satu cerita pas kalau nggak salah tahun 2009 itu pasien awal mulanya kan dia nggak punya anak terus. Dia nggak punya anak. Dia kan orang kerja di kalau nggak salah di satu pabrik di daerah Cileunyi aja lah. Daerah Cileunyi. Dia sering
berobat kemana ke sana ke sini ya, katakan orang pintar lah, ya orang pintar. Pas kebetulan bicara sama supervisornya, kebetulan supervisornya sering ke rumah saya. Oh iya, Sering ke rumah saya, dianjurin itu pasien ya ke rumah. Pas alhamdulillah ada kontaknya, dikasih kontak, terus kontak, saya dipanggil ke daerah Kopo, untuk melihat rumahnya dan untuk melihat itu satu pasiennya. Apa penyakitnya, apakah medis, apakah non medis gitu. Pas waktu itu kalau nggak salah Bada Isa mengobati atau disebut ruqyah, belum juga mengobati dia sudah ketakutan. Pasien itu ya. Pas waktu itu saya tanya juga sama pasien, apa yang dirasanya awal mula. Kan kalau di ruqyah kan ada disebut diagnosa lewat mimpi kan juga ada. Kan di ruqyah mah kan diagnosanya ada dalam mimpi, paling signifikan itu. Kalau dalam mimpi, kalau mimpinya selalu jelek kan, itu bisa dirumuskan. Jadi itu ada juga disebut kiriman, ada juga. Pas waktu itu mimpinya kebetulan dia jelek terus. Apa tuh? Dia orai, terus dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar orang gila. Sedangkan kan 3 ciri itu kan pasti itu di ruqyah mah pasti. Pas dia anjurin ya udah ruqyah aja. Pas waktu di ruqyah dia jadi. Oh gitu, masuk. Ya, kayak kemasukan gitu. Iya, kayak kemasukan gitulah. Meronta-ronta lah. Dia bilang ya ada yang ngirim. Yang ngirim terus digali. Mungkin nama juga setan kan, janganlah 100% kita percaya. Tapi buat kita kalau di Sunda mah namanya di taki-taki ya jangan sampai gitu celaka gitu. Pas waktu ditanya, pas waktu kejadian yaitu jadi, terus ditanya, dia berkata ya ke mantan suaminya. Di terus Sunda diheregan, yang ke mantan suami. Gitu. Iya, terus di ruqyah digali dia nantang. Gitu ya? Iya, nantang si makhluk yang ada di pasien itu. Dia nantang, sombong. Saya belum pernah kalah. Saya belum pernah kalah. Sebelum kamu yang ngobatin anak ini, udah ada 4 yang ngobatin, semuanya meninggal. Setelah katanya iya, sebelum saya kan dia berobat ke kemana kemari kan, sana kemana lah. Iya, yang 4 itu mengobati semuanya meninggal. Saya dengan izin Gusti Allah, alhamdulillah diberi kelancaran, diberi kesehatan juga untuk dia pasien gitu. Akhirnya pasien itu bisa punya anak berarti? Ya alhamdulillah, dengan izin Gusti Allah, kalau nggak salah 3 bulan 4 bulan. Proses penyembuhannya oleh Pak prosesnya Ustadz kan udah dibersihin juga. Udah dibersihin dalam rahimnya gitu aja. Oke deh, memang cukup serem juga sih Pak Ustadz ya. Iya. Cerita-ceritanya. Oke teman-teman ya, itulah tadi ya cerita dari Pak Ustadz yang memang cukup serem sih ya kalau misalkan kita bayangin ya teman-teman. Nah buat teman-teman juga misalkan kalau punya cerita, bolehlah teman-teman nanti kontak aja ya. Nanti saya tulis di deskripsi melalui email ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ceritanya. Tidak semua misteri memiliki jawaban, namun setiap kisah layak untuk diarsipkan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di Ardimis berikutnya.